Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sebelumnya saya ingin mengajak Anda melihat tayangan video berikut ini. Video yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang sejak kemarin sampai hari ini masih sangat ramai terkait dengan proyek bendungan bener di sana. Nah, video tersebut di-framing sedemikian rupa oleh provokator-provokator yang tidak bertanggung jawab dengan framingan bahwa polisi kita biadab, polisi kita kurang ajar, menyerbu masjid, mengepung masjid, menanggapi orang yang ada di masjid, mengintimidasi, mengancam, menangkap orang yang sedang istighosa, dan seterusnya. Saya kira kita semuanya paham siapa orang kelompok yang memframing dengan bahasa seperti itu. Framingan yang sadis biadab menurut saya bukan hanya menyudutkan polisi, tapi menyulut kebencian, menyulut kemarahan umat Islam yang tidak tahu jeluntrungnya, yang tidak tahu ujung pangkalnya, yang tidak tahu larikannya, cara bahasa Banyumas, untuk membenci aparat kepolisian kita. Polisi yang ada di video itu bukan sedang geruduk ngepung masjid, ngeroyok, mengintimidasi, menyerang masjid, menyerang jamaah masjid, apalagi menyerang orang istighosa, bukan. Tetapi justru sebaliknya, polisi kita itu sedang mengamankan orang-orang yang ada di dalam masjid, dan polisi menjaga kedua belah pihak, khususnya menjaga orang-orang yang ada di dalam masjid agar tidak clash, agar tidak tarung, tidak chaos konflik dengan orang-orang yang kontra yang ada di luar masjid. Konteksnya begitu, bro. Berbaris rapi menghadap ke halaman masjid, membuat pagar betis agar tidak ada orang yang kontra, provokator yang tidak bertanggung jawab menerobos masuk ke masjid, agar tidak terjadi chaos, tidak terjadi konflik di dalam masjid. Begitu konteksnya. Saya sedang berbicara tentang provokatornya, provokator-provokator yang kurang ajar. Orang-orang yang ikut numpang memperkeruh suasana, memprovokasi suasana atas apa yang sedang terjadi di Wadas Purworejo itu. Ini kurang ajar memang di kelompok ini. Makanya sesungguhnya dengan berita framing yang begitu heboh tentang kekejaman aparat keamanan kita, tentang represif polisi-polisi kita, saya kok nggak percaya, karena bagi saya itu hari ini tuh hal tersebut tuh nggak masuk ke akal. Dewasa ini hari ini menurut saya polisi itu lembek. Sudah sering saya sampaikan, polisi kita tidak tegas dengan prinsip presisi, dengan prinsip humanis, sehingga kemudian ada orang yang menghina-hina negara kita, menghina-hina presiden kita, menghina-hina Kasat dan lain sebagainya. Tidak cepat ditanganin kok, nggak tegas kok. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa polisi kita itu represif, kejam, sadis, bagi saya, telinga saya hari ini asing. Menurut saya justru sebaliknya, polisi kita hari ini kurang tegas. Polisi kita hari ini kurang cepat di dalam menghadapi kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal. Itu makanya aneh kalau kemudian tiba-tiba ada polisi kayak zamannya Orde Baru, represif, menangkapin, gebukin orang yang tidak bersalah. Nggak masuk akal di otak saya untuk hari ini. Ya buktinya apa? Framingan yang terjadi atas peristiwa itu, atas video polisi di Mahi itu luar biasa kejamnya, sadisnya. Juga dibiarkan, belum ada yang ditangkap satu pun oleh polisi kok. Mau mengatakan bahwa polisi represif, polisi semena-mena, polisi kurang ajar bagaimana? Polisi tegas bagaimana? Luar biasa tuh kalau kita melihat framingan yang ada di
media sosial. Betapa jahatnya menggambarkan polisi kita sebagai orang yang biadab, bertindak semena-mena, seolah tidak punya peradaban di masjid. Gelora News ya, judulnya baik. Kepung Wadas, polisi tangkap Banser NU dan ibu-ibu di masjid, anak kecil pun disikat. Gelora News ini membuat judul berita begitu tuh. Mencoba ingin mengadu Banser NU dengan polisi ini, dikira mempan. Ini kan luar biasa nih. Ngawurnya bukan main, kurang ajarnya bukan main. Kepung Wadas, polisi tangkap Banser NU, ibu-ibu di masjid, anak kecil pun disikat. Luar biasa. Ada lagi ini. Ini yang lain nih, Opohi Cerdas. Ini media-media kurang ajar semua menurut saya nih. Viral, polisi kepung warga Wadas yang sedang bermujahadah di masjid. Warganet astagfirullah. Apa dikira polisi kita nggak punya etika? Apa dikira polisi kita tidak punya agama? Ada orang mujahadah dikepung, ditangkapin. Luar biasa. Jangan mudah terprovokasi lah dengan media-media begini ini. Lagi nih, kepung masjid di desa Wadas sambil membawa anjing K9. Polisi kami sudah sesuai SOP. Allah itu menyulut kebencian kepada warga masyarakat. Nah, jadi sekilas saya jelaskan lagi ya bahwa yang apa sebenarnya sedang terjadi di sana, yakni bahwa negara ini, pemerintah sedang memiliki proyek untuk membangun bendungan bener di Purworejo, bendungan besar lah ya untuk kebutuhan irigasi, PLN dan lain sebagainya. Nah, untuk proyek ini salah satu bahannya adalah batu andesit yang ada di sana. Batu-batu andesit ini berada di kawasan pertanahan milik warga di Wadas. Nah, akan tetapi pemilik lahan yang memiliki kandungan batu andesit ini tidak seluruhnya bersedia tanahnya dibeli untuk ditambang batu andesitnya sebagai bahan bangunan material untuk pembangunan bendungan bener itu. Nah, dari yang saya baca ini, dari sekitar 600 sekian kepala keluarga, tinggal sekitar 100 orang yang belum sepakat untuk lahannya dibeli, ditambang untuk kepentingan tersebut. Nah, sisanya semuanya sepakat dan kabarnya sudah setuju dan sudah diukur tanahnya. Nah, polisi datang ke Purworejo adalah dalam rangka membantu Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur lahan-lahan yang akan ditambang itu. Karena mendapatkan perlawanan yang keras dari warga yang tidak setuju sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi proyek ini kan berlangsung sejak 2018 dan direncanakan 2023 akan diresmikan oleh Pak Jokowi, kan begitu. Jadi ini termasuk salah satu dari proyek strategis nasional atau PSN. Ya. Dan itu jadi yang terjadi sebenarnya di sisi lain adalah konflik keras antara pihak yang pro dan yang kontra. Sekali lagi di sana sesungguhnya masyarakat terbelah antara yang pro dan kontra. Yang kontra ini mengancam, mengintimidasi pada masyarakat yang pro yang sudah menyelesaikan tentang pengukuran tanah dan ganti rugi dari negara. Nah, oleh karena itulah kemudian aparat kepolisian didatangkan, dihadirkan ke sana untuk menjamin keamanan atas proses pengukuran tanah. Begitu. Ya. Oke, jadi itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita lebih cerdas lagi di dalam menerima informasi-informasi yang beredar di media sosial, tidak asal cerna tapi juga cek and recheck kalau bisa, kalau enggak ya bertanya kepada yang lain agar tidak termakan hoax dan framingan yang menyesatkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.